'Cause we don't need permission to dance. No, we don't need permission to dance. Halo adik-adik, sekarang kita belajar tentang polinomial atau dikenal juga dengan istilah suku banyak ya. Nah, berikut ini kakak tuliskan bentuk umum dari suku banyak, yaitu fx sama dengan an kali x pangkat n ditambah an dikurang 1 dikali x pangkat n dikurang 1 ditambah bla 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 ditambah a0. Nah, an dan an dikurang 1 itu adalah koefisiennya ya. Nah, kalau x pangkat n dan x pangkat n dikurang 1 itu adalah variabel di mana variabelnya itu berderajat. Nah, kalau A0 itu dinamakan dengan konstanta. Oke, berikut contoh dari polinomial. Fx sama dengan 2x pangkat 3. Nah, 2 itu kita sebut dengan koefisien, sedangkan yang si pangkat 3 itu kita sebut dengan derajat yang paling tinggi. Nah, kalau x itu dinamakan dengan variabel. Nah, kalau 5 itu kita sebut juga dengan konstanta. Jadi harus tahu bedanya ya. Oke, nah sebuah polinomial itu bisa kita jabarkan dengan rumus pembagi dikali hasil bagi dikali sisa bagi. Nah, itu merupakan susunan dari sebuah polinomial. Nah, pembagi itu disimbolkan oleh px, hasil bagi disimbolkan oleh hx, dan sisa bagi disimbolkan oleh sx. Oke, sekarang kita masuk ke pembagian polinomial. Nah, untuk pembagian polinomial di sini ada dua cara. Yang pertama kakak jelaskan dulu untuk cara bersusun ya. Nah, cara bersusun ini seperti cara pembagian biasa untuk sebuah bilangan. Nah, ini kalau nggak salah kita pelajarin pembagian bilangan di waktu SD ya. Oke, yang sebelah kiri itu kita tulis sebagai pembaginya. Pembaginya di sini berapa? X dikurang 2. Oke, nah yang sebelah kanannya itu yang akan kita bagi. Oke, kakak tulis dulu soalnya ya. Tambah 2x tambah 5. Nah, langkah pertama, si x pangkat 4-nya itu kita bagi dengan si x. Nah, jadi yang bagian awalnya aja kita bagi. Oke, kalau pangkat kita bagi berarti pangkatnya kita kurangkan sehingga hasilnya x pangkat 3. Lalu yang hasil pembagi tadi kita kalikan lagi ke si pembagi. Berarti x pangkat 3 dikali x. Hasilnya pasti bakalan tetap dengan yang awal ya, x pangkat 4. Lalu x pangkat 3 dikali dengan min 2, min 2x pangkat 3. Nah, kalau udah dikalikan hasil bagi dengan si pembagi, sekarang kita kurang. Nah, tanda yang berdekatan jangan lupa kita kalikan dan jangan lupa dikurangkan yang variabel berpangkat sama. Min x pangkat 3 dikurang min 2x pangkat 3. Hasilnya adalah x pangkat 3. Lalu kita turunkan semua angka yang belum kita operasikan itu. Oke, lakukan langkah yang sama kayak langkah sebelumnya. X pangkat 3 dibagi X hasilnya apa? X pangkat 2. Nah, sekarang dikalikan lagi ke pembaginya. Jadinya X pangkat 3 lalu X pangkat 2 dikalikan dengan min 2. Min 2 X pangkat 2. Nah, kita kurangkan lagi. Oke, x pangkat 3 kurang x pangkat 3 habis. Lalu 3x kuadrat dikurang min 2x kuadrat hasilnya 5x kuadrat ya. Nah, kita turunkan lagi yang angka
atau suku yang belum kita operasikan. Oke, lakukan lagi langkah yang sama. 5x kuadrat dibagi x hasilnya 5x. Lalu 5x kita kalikan lagi ke x kurang 2. Hasilnya 5x kuadrat. Lalu 5x dikalikan min 2. Hasilnya berapa? Min 10x. Nah, kita kurangin lagi. Oke, 2x dikurang min 10x. Hasilnya 12x ditambah 5. Nah, bisa lagi kan kita bagi 12x bagi x berapa? Hasilnya 12. Oke, lalu 12-nya kita kalikan lagi ke pembagi. Nah, jadinya 12x lalu 12 dikali min 2, min 24x, min 24 ya, maaf. Nah, kita kurangin 5 dikurang min 24. Hasilnya adalah 29. Nah, berarti di sini kita sudah dapat hasil bagi dan sisa baginya. Nah, untuk hasil bagi itu yang terletak di bagian atas ya. Apa tadi simbol dari hasil bagi? HX. Nah, terus yang bagian paling bawah itu sebagai sisa. Apa simbol dari sisa bagi? SX. Nah, sekarang kita masuk ke cara pembagian polinomial dengan cara Horner ya. Nah, untuk cara Horner ini berarti kita di sini menggunakan nilai koefisiennya saja. Nah, untuk pembaginya kita ubah dulu dia menjadi sama dengan 0 supaya kita bisa menentukan nilai x-nya ya. Nah, kan pembaginya di sini x dikurang 2 sama dengan 0. Berarti 2-nya pindah ruas menjadi x sama dengan 2. Oke, untuk tata letaknya sama dengan pembagian cara bersusun. Yang di kiri itu sebagai pembagi, nah yang di kanan itu nilai yang akan kita bagi. Sebelumnya, jangan lupa kita urutkan si variabel dari derajat paling tinggi. Nah, di soal ini derajat paling tinggi x pangkat 4 ya. Jadi kita urutkan variabelnya itu sampai pangkat 0. Yang pangkat 0 itu sama dengan si konstanta ya. Nah, kita tulis koefisiennya. Koefisien dari x pangkat 4, 1. Dari x pangkat 3, min 1. Dari x kuadrat, positif 3, dari x aja koefisiennya 2, nah konstantanya sama dengan 5. Nah, jadi yang bagian sininya kita kosongkan dulu, lalu kita turunkan angka satunya ke bawah. Nah, yang sebelah kiri itu merupakan pembagi. Pembaginya tadi x-nya sama dengan berapa? 2 kan? Oke. Nah, tanda operasinya di sini berlawanan dengan cara bersusun tadi. Jadi di sini dia tandanya tambah. Oke. Nah, 1 kita kalikan ke 2. Hasilnya kita letakkan di bawah min 1. Min 1 tambah 2 berapa? 1 kan? Lakukan lagi langkah yang sama. 1 dikali 2 sama dengan 2. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, kita kalikan lagi. 5 kali 2, 10. 2 tambah 10, 12. 12 dikali 2, 24. Oke, 5 tambah 24 sama dengan 29. Nah, kalau cara Horner berarti untuk menentukan hasil baginya itu adalah angka yang di kirinya dari sisa. Nah, berarti itu dimulai dari sini. Oke. Tadi suku banyaknya berderajat 4, pembaginya berderajat 1. Nah, berarti hasil baginya akan berderajat 3. Karena x pangkat 4 dibagi x.
jadinya X pangkat 3 kan. Berarti hasil baginya sama dengan 1X pangkat 3 ditambah 1X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 12. Nah, karena 1 itu nggak perlu kita tulis koefisiennya, berarti ini boleh kita tulis X pangkat 3 ditambah X kuadrat ditambah 5X ditambah 12. Nah, kalau sisa, simbol sisa tadi apa? SX ya. Sisa itu adalah angka paling terakhir sebelah kanan, berarti 29. Oke, coba kita bandingkan. Sama nggak hasil bagi dan sisa bagi yang kita cari dengan menggunakan cara bersusun tadi? Oke, sekarang kita lihat yang udah kita cari cara bersusun tadi. Terbukti sama ya? Oke. Nah, untuk latihan selanjutnya, di sini pembaginya yang berderajat 2 lagi. Kalau contoh sebelumnya kan pembaginya berderajat 1. Oke, ingat langkah awal. Nah, di sini kita akan menyelesaikan soal yang baru ini dengan cara bersusun. Ingat kayak contoh yang cara bersusun tadi ya, sebelah kiri pembagi, yang sebelah kanannya adalah yang akan kita bagi. Oke, di sini kakak tulis dulu ya format penulisannya. Nah, sambil nungguin kakak menulis, kan di situ polinomnya X pangkat 4. Kita bagi dengan X pangkat 2. Berarti hasil baginya kira-kira akan berpangkat berapa? Iya benar, maka hasil baginya akan berpangkat 2. Karena X pangkat 4 dibagi X pangkat 2. Hasilnya X pangkat 2. Lalu hasil baginya kita kalikan ke semua pembagi. Berarti X pangkat 4 dikurang X pangkat 2 dikali min X pangkat 3. Nah, X pangkat 2 dikali min 2 berarti min 2X kuadrat. Oke, udah selesai kan? Nah, kita kurangkan. Nah, X pangkat 4 kurang X pangkat 4 habis. Min 3 dikurang min 1, berarti min 3 ditambah 1. Jadinya min 2. Min 2 X pangkat 3, lalu min 5 dikurang min 2. Berarti min 3 ditambah 2. Salah. Min 5 ditambah 2. Maaf ya. Nah, oke. Lakukan lagi langkah yang sama. Min 2X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 2. Hasilnya min 2X. Kita kalikan lagi. Min 2X pangkat 3 dikurang min 2X dikali min X. Jadinya positif kan? Lalu, min 2X dikali min 2, jadinya positif 4X. Nah, kita kurangin lagi. Habis, min 3 dikurang 2, min 5X kuadrat. Lalu, 1 dikurang 4, berarti min 3X. Dikurang 6. Nah, masih bisa dibagikan. Min 5X kuadrat dibagi X kuadrat hasilnya min 5. Lalu min 5 kalikan lagi ke pembagi. Min 5X kuadrat. Min 5 kali min X jadinya berapa? Positif 5X. Nah, terus min 5 dikali min 2. Positif 10. Nah, kita kurangin. Min 3 dikurang 5. Min 8X. Min 6 dikurang
10. Min 16. Nah, karena pangkat dari si min 8 itu lebih kecil daripada pembagi, berarti nggak bisa lagi kita bagi. Nah, berarti berapa hasil baginya? Hasil baginya adalah yang ini ya. Simbolnya apa tadi kalau hasil bagi? HX. Terus sisa bagi yang bawah, apa simbolnya? SX. Soal yang sama, kita coba menggunakan cara Horner. Nah, pembaginya di sini kita faktorkan terlebih dahulu. Cara memfaktorkan koefisien dari X kuadrat kita kalikan dengan konstanta. Berarti ketika kita kali, hasilnya sama dengan 1 dikali min 2. Hasilnya min 2 ya. Ketika kita jumlahkan, hasilnya sama dengan koefisien dari X, min 1. Nah, sekarang kita tebak angkanya. Jika dikali, hasilnya min 2. Jika kita jumlahkan angka perkalian itu, hasilnya min 1. Jadi berapa angkanya? Negatif 2 dan positif 1. Coba aja kalian cek ya. Negatif 2 kali 1 kan hasilnya negatif 2. Negatif 2 tambah 1 hasilnya negatif 1. Oke, berarti kita dapat di sini 2 buah pembagi. Kita jadikan dia sama dengan 0 atau pembentuk 0. Berarti untuk X kurang 2 nilai X-nya sama dengan 2. Untuk X tambah 1 nilai X-nya sama dengan min 1. Nah, ingat lagi cara Horner. Kalau cara Horner, berarti yang kita tulis adalah koefisien dari si variabel ya. Nah, jangan lupa urutkan dulu variabelnya dari derajat paling tinggi. X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X, dan X pangkat 0. Nah, aku tulis koefisien min 3, lalu min 5, terus 1, dan min 6. Nah, di sini tandanya tambah. Sebelah kirinya pembagi. Terserah mana yang mau kita tulis dulu pembaginya ya. Nah, kolom ini kosong, kita turunkan 1. Oke, 1 ke 2 tadi kita apakan? Kita kali. 1 kali 2, 2. Min 3 tambah 2, min 1. Kita kalikan lagi. Hasilnya min 2. Min 5 ditambah min 2, hasilnya min 7. Lalu min 7 dikali 2 hasilnya min 14. 1 ditambah min 14 atau 1 dikurang 14 hasilnya min 13. Min 13 kali 2 berapa? Min 26. Nah, min 6 dikurang 26 min, ayo berapa? 32. Iya. Nah, kita bagi lagi dengan cara Horner. Pembaginya di sini min 1. Ini kosong, kita turunkan 1-nya ke bawah. Lalu kita kali, 1 kali min 1, min 1. Min 1 tambah min 1 berapa? Min 2. Min 2 kali min 1, 2. Min 7 ditambah 2, min 5. Min 5 kali min 1, 5. Min 13 ditambah 5, min 8. Min 8 dikurang 1, salah. Min 8 dikali min 1, 8 ya. Nah, terus min 32 dikurang 8, hasilnya berapa? Iya, min 24.
Nah, berarti sisa itu adalah angka paling terakhir dari bagian kanan ya. Nah, di sini kita tulis dulu HX-nya. HX-nya kan pembaginya di situ pangkat 2. Berarti hasil baginya juga akan berpangkat 2. Jadi hasil baginya adalah X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 5. Untuk sisa ada dua angka yang belum kita tulis ya, yaitu min 8 dan min 24. Nah, karena di situ ada dua angka yang bersisa, berarti yang terakhir sebagai konstanta, yang si min 8 itu sebagai X berderajat 1. Jadi kayak gitu kalau untuk cara Horner. Nah, min 8X Nah, kenapa dia seperti itu? Jadi di sini kalau pembaginya berderajat 2, nah yang untuk bagian konstantanya, angka yang paling kanan kita kurangin dengan angka yang sebelumnya, yaitu min 24 dikurang min 8. Sehingga hasil dari sisanya adalah min 8X dikurang 16. Oke, sekarang kita lanjut ke teorema sisa. Teorema sisa itu ada 3 buah ya. Ini teorema sisa yang pertama. Ketika fx dibagi oleh x dikurang k, berarti sisanya itu sama dengan fk. Kenapa fk? Karena pembaginya di sini kita ubah menjadi pembentuk 0. Kan x dikurang k sama dengan 0, berarti x sama dengan k. Nah, contoh soal. 2x pangkat 3 bla 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 dibagi oleh x ditambah 2. Yang ditanya adalah sisa pembagian. Berarti pembaginya kita ubah menjadi pembentuk 0. Maka nilai x-nya sama dengan min 2. Nah, nilai x inilah yang akan kita substitusikan ke polinomialnya itu. Jangan lupa bikin simbolnya ya, kan sisa yang ditanya. Berarti Sx sama dengan setiap x-nya kita ganti dengan min 2 ya. Dari sini tadi. Min 2 pangkat 3 dikurang 4 dikali min 2 kuadrat ditambah min 2, jangan lupa kasih kurung karena ada tanda yang berdekatan, tambah 8. Oke, kita selesaikan dulu yang bilangan berpangkat. Min 2 dipangkatkan 3, berarti itu artinya min 2 kali min 2 kali min 2 ya. Hasilnya adalah min 8. Dipat, terus min 2 pangkat 2, min 2 kali min 2, positif 4. Positif kali negatif, min 2 tambah 8. Hasilnya berapa? Positif 6. Oke, ini tinggal kita kalikan aja. Min 16 dikurang 16 ditambah 6. Nah, hasilnya sama dengan berapa? Min 16 itu kita tambahin aja dulu dengan 6. Hasilnya min 10 kan? Min 16 dikurang 10. Hasilnya adalah min 26. Oke, kita lanjut ke teorema sisa yang kedua, yaitu fx dibagi oleh ax dikurang b. Kita ubah juga si pembaginya itu menjadi pembentuk 0, sehingga kita dapatkan nilai x-nya sama dengan b per a. Untuk mencari sisa, berarti nilai x yang kita dapatkan itu substitusikan ke polinomial. Contoh soal. Nah, di sini kita lihat dulu pembaginya. Kita ubah dia menjadi pembentuk 0 untuk mencari nilai x ya. Berarti nilai x sama dengan berapa? Iya, 2/3. Nah, sekarang kita substitusikan dia ke polinomial.
Sx sama dengan 3 dikali 2/3 pangkat 3 ditambah 2/3 pangkat 2 ditambah 2/3 ditambah 2. Nah, selesaikan dulu yang bagian bilangan berpangkat. Nah, ini kan ada 3 di atas, penyebut juga ada 3. Kan di bagian penyebut itu dia 3 pangkat 3 ya. Berarti boleh kita coret dengan yang bagian atas. Nah, 8 itu datangnya dari si 2 pangkat 3 ya. Berarti per 9, karena bersisa 3 pangkat 2. Oke, terus yang ini 4/9. Jadi dia kita pangkatin 1 per 1. Nah, kenapa berubah menjadi 6/9? Kita samakan penyebutnya. Supaya penyebutnya bisa per 9, berarti yang 2/3 itu sama-sama kita kali 3. Terus yang si 2 berubah menjadi 18/9, karena kita samakan penyebutnya per 9. Oke, karena penyebutnya semuanya sudah sama, berarti angka yang bagian atas atau disebut juga dengan pembilang itu bisa kita jumlahkan. Nah, kira-kira berapa hasilnya? Iya, hasilnya 36 ya. Nah, 36 dibagi 9 sama dengan 4. Oke. Nah, kita lanjut untuk teorema sisa yang ketiga. Di sini pembaginya dalam bentuk berderajat 2 sebenarnya ya, tapi di sini kakak tuliskan dalam bentuk pemfaktoran. Nah, sehingga sisa baginya itu kita simbolkan dengan mx ditambah n. Nah, untuk pembaginya kita ubah dia masing-masing menjadi pembentuk 0. Oke, di situ x sama dengan a ya. Maka FA sama dengan MA ditambah N. Kenapa kita ubah menjadi FA? Kan sisa itu tadi hasil dari substitusi si pembagi. Nah, berarti di situ bisa kita tulis dalam bentuk FA sama dengan MA ditambah N. Kalau untuk X dikurang B, kan nilai X-nya sama dengan B. Sehingga bisa kita tuliskan rumus FB sama dengan MB ditambah N. Nah, jadi datang F itu dari si SX itu ya. Contoh soal, polinomial fx dibagi oleh x dikurang 1 bersisa 3. Jika dibagi oleh x dikurang 2 bersisa 4. Tentukan sisa pembagi oleh x kuadrat dikurang 3x ditambah 2. Nah, ini caranya sama dengan yang sebelumnya. Pembaginya selalu kita ubah menjadi pembentuk 0. Karena pembaginya di sini berderajat 2, berarti kita faktorkan. Nah, berapa itu faktornya? Kalau dikali hasilnya positif 2. Kalau kita jumlahkan hasilnya negatif 3. Berarti angka faktornya adalah min 2 dan min 1 ya. Nah, sama nggak pemfaktoran dari pembagi yang ditanya dengan pembagi yang ada pada soal? Sama. Jadi di situ kita ubah dulu masing-masingnya menjadi pembentuk 0. Sehingga kita dapatkan nilai X-nya sama dengan 2 dan X sama dengan 1. Oke, kalau misalnya kita lupa dengan teorema ketiga, boleh dilihat lagi catatan rumus yang udah kakak jabarkan ya. Nah, di situ kan dia bersisa 3 ketika dibagi oleh X sama dengan 1. Nah, berarti kita tulis dulu di situ sisanya. 3 sama dengan M, kan rumusnya MX ditambah N ya. Berarti M kali 1 tambah N. Maka 3 sama dengan M ditambah N. Ini adalah persamaan pertama.
Nah, terus ketika fx dibagi oleh x dikurang 2 bersisa berapa? 4. Nah, sehingga 4 sama dengan M dikali 2 ditambah N. Nah, berarti 4 sama dengan 2M ditambah N. Nah, ini adalah persamaan kedua. Oke, kan ditanya sisa. Rumus dari sisa itu tadi apa? Mx ditambah N. Artinya, dari persamaan 1 dan persamaan 2, kita mencari nilai M dan nilai N. Nah, ini kita gunakan metode eliminasi dan substitusi. Oke, di sini kakak pindahin aja persamaan satunya di bawah persamaan 2 ya. Nah, apakah sudah ada koefisien bernilai sama dari salah satu variabel? Sudah, yaitu N. Supaya N-nya hilang, berarti tanda operasinya kita kurang. Oke, berarti 4 dikurang 3, 1. 2M dikurang M, M. Nah, kita dapat nilai M-nya sama dengan 1. Untuk mencari nilai N, tinggal substitusi aja ke salah satu persamaan. Berarti di sini kakak substitusikan ke persamaan 1. Nah, M-nya kita pindahin ke kiri karena kita mau cari N, ya kan? Sehingga kita dapatkan nilai N-nya sama dengan 2. Oke, sehingga sisanya adalah MX ditambah N. Berarti nilai M dan N-nya yang kita ganti di situ. 1 dikali X ditambah 2. Sehingga 1 kali X tetap X ditambah 2. Nah, itulah nilai dari sisanya. Oke, nah sekarang kita masuk ke contoh soal yang agak rumit ya. Di sini pembaginya berderajat 2, lalu sisanya itu ada dalam bentuk variabel. Nah, jadi ini si pembaginya kita faktorkan dulu, pembagi yang ditanya ya. X kuadrat tambah 2x dikurang 3. Kita faktorkan dia terlebih dahulu. Berarti kalau dikali hasilnya min 3, kalau kita jumlahkan hasilnya positif 2. Berarti berapa angka perkaliannya? Iya, berarti angka perkaliannya adalah positif 3 sama negatif 1. Berarti kita uraikan X ditambah 3 dikali X dikurang 1. Oke, untuk X tambah 3 ubah menjadi pembentuk 0, maka nilai X-nya sama dengan min 3. Kalau untuk X kurang 1, berarti X-nya sama dengan 1. Yang ditanya adalah sisa pembagi. Apa rumus dari sisa pembagi tadi? MX ditambah N. Selalu diingat rumusnya ya. Yang pertama, fx dibagi oleh x kuadrat dikurang x. Jadi kita tulis dulu fx dibagi. Nah, ini pembaginya langsung aja kita faktorkan. Berarti x-nya kita keluarin pangkat 1. Maka x buka kurung x kuadrat bagi x apa? X kan? Min x dibagi x, min 1. Nah, kita ubah juga nanti dia menjadi pembentuk 0. Berarti di situ ada salah satu yang sama dengan yang faktor yang dia tanya dalam soal ya, yaitu x dikurang 1. Jadi di situ kita tulis nilai x-nya pembentuk 0 menjadi x sama dengan 1. Nah, berapa sisanya? 3x ditambah 4. Oke, berarti x-nya kita ganti dengan 1. Nah, rumus sisa tadi apa? MX ditambah N. Oke, jadi kita tulis dulu ya. MX ditambah N sama dengan 3X tambah 4. Oke, berarti X-nya kita ganti dengan 1. Nah, 3 kali 1, 3 tambah 4, 7.
Berarti ini adalah persamaan yang pertama. Terus, jika fx dibagi oleh x kuadrat tambah x kurang 6, jangan lupa kita faktorkan pembaginya. Ketika kita kali, hasilnya min 6, ketika kita jumlahkan hasilnya positif 1. Nah, berapa angkanya? Ya, x ditambah 3 dikali x dikurang 2. Nah, sisanya sama dengan 2x ditambah 5. Coba kita lihat mana yang sama dengan pembagi yang dia tanya, yaitu x ditambah 3 kan? Kita ubah menjadi pembentuk 0, berarti x-nya sama dengan min 3. Oke, tulis ulang lagi rumus dari sisa. Mx ditambah n sama dengan 2x ditambah 5. Kita ganti x-nya dengan min 3. Sehingga min 3m ditambah n sama dengan 2 kali min 3 min 6. Min 6 ditambah 5 berapa? Min 1. Nah, ini adalah persamaan kedua. Nah, karena nilai dari si sisa berupa M dan N, berarti untuk persamaan 1 dan persamaan 2, kita cari nilai M dan N-nya. Menggunakan metode eliminasi. Substitusi juga boleh ya, jadi mana yang paling gampang aja menurut adik-adik. Kita tulis dulu persamaan 1 dan persamaan keduanya. Nah, kita lihat apakah ada variabel yang nilai koefisiennya sama? Ada ya, yaitu si n. Nah, berarti di sini kita hilangkan variabel n-nya. Supaya mereka hilang, kita kurang. Oke. M dikurang min 3M. Tanda yang berdekatan jangan lupa dikali. Berarti hasilnya 4M sama dengan 7 dikurang min 1 sama dengan 8. Berarti M sama dengan berapa? 8 dibagi 4. Berarti M-nya sama dengan 2. Nah, kita cari deh nilai dari si N-nya. Tinggal kita substitusikan aja ke persamaan nomor 1 ya. N sama dengan 7 dikurang M. Berarti N sama dengan 5. Nah, sehingga kesimpulannya adalah Sx sama dengan nilai M dan N-nya kita ganti. Dua dikali X ditambah 5. Jangan lupa di-subscribe, aktifkan tanda lonceng, like, dan share ya. Terima kasih.